Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pranaja Servis HP. Ya, untuk video kali ini saya berbagi ke teman-teman karena di sini ada Vivo Z1 Pro. Ini untuk kasusnya saya terima dalam keadaan mati. Jadi untuk Vivo ini kata yang punya pernah kemasukan air secara tidak sengaja dan sempat juga ditaruh dalam beras ya untuk mengeringkan sisa air, pengakuan yang punya. Setelah beberapa jam didiamkan di dalam beras, kemudian HP ini dicoba nyalakan dan dicoba cas juga. HP ini bisa hidup, tapi jarak beberapa menit langsung mati ya. Ya, kita coba untuk charger di sini. Ya, ternyata tidak ada tampilan apa-apa, getar pun tidak ada ya. Ya, sebelum kita lebih lanjut, teman-teman simak dulu video ini, semoga bisa terbantu dan bermanfaat ya. Oke, kita lanjut untuk buka SIM tray-nya karena kita mau copot bagian belakang dari backdoor-nya ya. Jadi untuk Vivo yang saya tangani kali ini awalnya normal saja, tapi tidak secara sengaja HP ini kemasukan air ya. Ya, ini setelah saya bongkar, di sini saya lihat tidak ada tanda-tanda kemasukan air ya. Biasanya kalau masuk air ya meninggalkan putih-putih atau kerak ya. Bisa juga ada warna hijau bekas airnya ya. Tapi kita belum tahu di dalam mesinnya apakah ada sisa airnya atau bekas kena air ya. Sementara ini kita coba untuk bongkar atau lepas penutup mesinnya, baru kita akan lihat ya. Ya, ini kita usahakan kita bukanya dengan hati-hati ya, jangan sampai nanti tercongkel bagian yang kita tidak inginkan ya. Jadi untuk Vivo ini saya perjelas lagi, kasus awalnya apa ya, normal, tiba-tiba mati gara-gara kemasukan air, sempat dinyalakan secara paksa ya, bahkan sampai melakukan pengisian daya atau langsung dicas ya, karena pemiliknya panik. Kemudian dicoba charger dan sempat saya juga merasakan ada hangat di bagian mesin. Pertama saya terima, kemudian saya raba di bagian LCD-nya agak terasa panas ya. Ya, ini kita lanjut untuk pengukuran tegangan bagian baterai. Masih ada 3,4 volt ya. Ya, kemudian kita coba ukur untuk di apa ya, sambil ngecas keluaran di konektor baterai apakah ada. Ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Iya, ternyata ini belum saya pasang untuk soket penghubungnya ya. Sebentar saya akan coba pasang fleksibel penghubung ke mesin bawah. Ya, mohon maaf ya, saya lanjut untuk pengukuran di bagian konektor baterai yang keluar ya, berapa volt. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada 4,2. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk Vivo ini pertama saya terima terasa hangat, dan saya raba di bagian LCD-nya juga panas, di bagian belakang mesinnya juga terasa panas ya.
bisa-bisa HP ini kena konslet gara-gara air, yaitu juga dinyalakan dipaksa setelah masuk air. Saran dari saya buat teman-teman ya, kalau HP-nya masuk air, jangan coba-coba untuk charger atau menyalakan dalam kondisi HP mati ya, karena sifatnya air itu identik dengan short ya. Jadi kita harus biarkan, walaupun kita panik ya, lebih baik dibawa ke tempat servis ketika HP-nya terjadi mati gara-gara air ya. Nah, ini pengakuan yang punya sudah sempat bisa nyala ya, kemudian dicoba charger dalam kondisi masih basah ya, atau apa ya, nggak lama HP ini langsung mati. Ternyata di sini tidak ada gambar, tidak ada tanda-tanda ketika saya coba charger, dan di sini masih kelihatan blank hitam ya. Jadi sudah saya center tadi, mungkin di bagian backlight terjadi masalah, dan di sini saya amati dan saya lihat tidak ada gambar sama sekali ya. Itu yang perlu teman-teman catat ya, khususnya buat user. Kalau HP-nya kemasukan air, jangan coba-coba untuk menyalakan, atau memang dari kondisi HP-nya sudah mati dan dipaksakan untuk hidup atau charger, itu bisa berakibat fatal ya. Contohnya seperti ini, dipaksakan dinyalain ya, dan efeknya seperti ini. Awalnya sudah bisa hidup setelah ditaruh dalam beras, dan lama-kelamaan HP ini jadi mati total atau tidak ada tampilan ya. Ya, saya yakin di sini bermasalah, ada yang bermasalah. Kalau enggak LCD, mungkin dari mesinnya ya, karena saya rasa di bagian mesin di sini terasa panas sekali. Yang paling depan juga agak terasa gimana ya, di bagian ini dekat dari soket LCD, bagian soket LCD di situ mungkin ada IC untuk IC lampu ya, atau jalur dari plednya ya. Ya, ini saya periksa di bagian soket LCD tidak ada bekas air ya, tetapi kemungkinan besar airnya masuk ke bagian LCD. Saya juga kurang tahu sebelum kita copot dari LCD-nya ya. Yang jelas ini sudah saya coba tadi, saya coba cas, dia ada panas di bagian ini ya, depan dari soket LCD. Di situ tertutup kaleng, di situ ada IC yang berhubungan dengan lampu atau display ya. Ya, ini setelah saya coba untuk pasang kembali, dan memang langsung ada panas di bagian LCD dan di bagian kaleng ya. Ada komponen mungkin yang terbakar atau apa, di dalam kalengnya itu ada terasa hangat ya. Di sini yang saya tunjukkan, dia ada langsung panas yang berlebihan ya. Jadi saya rasa ini konslet di bagian komponen atau dari LCD-nya ya. Saya rasa begitu, karena pada saat saya coba pasang konektor LCD, dia langsung panas ya. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pembongkaran di bagian LCD. Saya mau tahu apakah ada sisa air yang menyebabkan HP ini terjadi konslet. Nah, ini setelah saya coba untuk bongkar LCD-nya dan saya perlihatkan ke teman-teman. Jadi ini sudah proses pembongkaran LCD ya. Jadi pencopotan LCD di sini saya perlihatkan di bagian pinggir-pinggirnya, di sini ada bekas air ya.
bekas air yang sudah ngering. Dan di sini sudah saya tes menggunakan power supply, dan ada keanehan setelah kita pasang dari LCD ini. Berbeda pergerakan jarum ampere ketika kita tidak pasang LCD ya. Ya, coba saya pasang untuk mesinnya supaya nanti teman-teman bisa lihat perbedaan kita memasang LCD atau tidak terpasang LCD ya. Ya, ini saya coba untuk pasang konektor LCD nya. Nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman perbedaan tidak terpasang atau LCD atau soketnya terpasang ya. Ya, kini coba saya hubungkan ke power supply, kemudian saya coba nyalakan atau saya tekan tombol powernya ya. Nah, ini setelah saya tekan tombol power dan saya lihat di bagian power supply dia bergerak, tetapi di sini bagian soket LCD langsung terjadi panas yang berlebihan ya. Nah, kemungkinan ini yang menyebabkan LCD jadi blank hitam ya. Karena saya juga belum tahu ini konsletnya dari LCD atau memang dari mesinnya yang berhubungan dengan IC lampu atau backlightnya ya. Ya, ini saya coba lagi, saya coba tekan tombol power, dia langsung ada getar ya. Kemudian saya lihat di bagian power supply dia ampernya tidak stabil, bahkan power supply-nya jadi jeglek atau ampernya langsung turun ya. Begitu sudah melebihi dari 500 mA dia langsung kembali lagi dan tidak mau ngangkat lagi ya. Jadi saya rasa ini konslet di bagian LCD fix ya, tapi belum saya tahu pasti karena masih dalam kondisi pengecekan antara pasang LCD dan tidak pasang LCD ya. Oke, untuk meyakinkan ke teman-teman, ini proses pengecekan menggunakan power supply. Di sini teman-teman bisa lihat pergerakan ampernya ya, jarum ampere di power supply, biar teman-teman bisa tahu. Saya pasang LCD dan saya tes menggunakan VSU, dan saya tidak memasang LCD dan saya tes menggunakan VSU ya. Ya, ini untuk pergerakan ampere tidak terpasang soket LCD ya. Teman-teman bisa bedakan nanti setelah saya perlihatkan antara terpasang atau tidak terpasang ya. Ya, ini teman-teman tidak kuat ya. Jadi ampernya tidak kuat, bukannya dari PSU nya yang tidak kuat, tetapi di sini setelah saya pasang soket LCD ini, saya nyalakan menggunakan PSU, dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dalam keadaan soket LCD terpasang, teman-teman lihat arus atau ampere di power supply-nya ya. Jadi nanti kita akan melihat perbedaan antara terpasang dan tidak terpasang ya. Nah, seperti ini teman-teman, dia langsung melonjak tinggi ya. Nah, langsung turun. Itu setelah kita pasang soket LCD ya. Berarti ada kemungkinan besar shortnya di bagian LCD ya. Ya, tadi sudah kita lihat pergerakan jarum ampere di power supply setelah kita pasang LCD. HP-nya tidak kuat hidup karena terjadi lonjakan yang begitu tinggi yang berasal konslet dari LCD ini ya. Tetapi kalau LCD ini tidak terpasang ke konektornya, maksud saya konektor tidak terpasang, HP ini bisa booting normal dan bisa stabil ya. Jadi setelah kita pasang soket LCD nya, HP ini langsung tidak kuat hidup ya. Jadi intinya di sini nanti saya akan coba carikan LCD yang baru, karena di sini belum ada stok untuk tipe yang ini, untuk Z1 Pro ini.
Jadi saya harus carikan dan saya akan cek di bagian dalaman kaleng yang terasa panas tadi. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.